Halo, selamat siang para penggemar bonsai dan tanaman hias Indonesia. Kembali lagi dengan saya Purwanto. Untuk kali ini saya mau review hasil dari penanaman bonsai on the rock ya, OTR. Jadi bagaimana hasilnya yang selama ini saya lakukan, dan sudah ada beberapa kali juga saya sharing bagaimana kita menanam sebuah pohon calon bonsai yang bisa tumbuh di atas batu karang. Nah, untuk saat ini saya akan memberikan review jadi tanaman-tanaman yang sudah saya lakukan dan masih dalam prosesnya. Jadi para pemirsa juga bisa melihat hasil-hasilnya saat ini. Bisa dilihat ini pohon dolar Korea ya. Ini Korea, bedanya ini agak memanjang gitu, beda agak lancip. Ini Korea. Ini saya bentuk menjadi pohon bonsai air terjun, model air terjun. Ini juga bisa dilihat, ini batu karang. Kenapa batu karangnya muncul di sini aja? Karena di dalam ada permukaan yang kita memang tanam. Jadi nanti seiringnya waktu akar-akar itu akan masuk ke dalam batu. Jadi pada prinsipnya ini masih proses. Tapi kalau melihat dari hasil daun-daun yang baru yang muncul, kita subur sekali. Artinya saya pastikan bahwa penanaman di batu karang itu berhasil. Bisa dilihat dari kesuburan pohonnya ya. Bisa dilihat dari kesuburan pohonnya. Nah, ini batunya nih bisa dilihat ujungnya saja. Nah, kemudian ini juga sama, ini juga Korea, ini juga model cascade lebih pendek ya. Ini juga ini kenapa saya bungkus begini? Jadi banyak sekali cara yang bisa kita lakukan. Intinya adalah bagaimana supaya akar-akar pohon itu bisa mengikat di batu karang nantinya. Nah, ini salah satunya adalah saya masukin ke sebuah wadah, dan batunya ini sudah kita pasang. Nah, kita tempel di atasnya, nanti dia akan mencari lubangnya sendiri yang ada di batu-batu itu sendiri. Nah, untuk batu-batu karangnya yang saya siapkan seperti ini, bisa lihat sebenarnya kemarin saya sudah buat ini yang sudah saya rangkai nih. Nah, tadi malam ada yang ngambil juga sih temen, jadi sahabat bonsai juga yang di daerah sini ada yang ngambil beberapa batu yang saya buat seperti ini. Ini jadinya, jadi macam-macam ukuran. Ini saya buat ya. Nah, kemudian, nah ini juga hasil dari penanaman bonsai on the rock. Nah, ini bonsai kimeng ya. Ini kimeng, bisa dilihat di sini akar-akarnya sudah masuk sendiri ini. Ini awal prosesnya seperti tadi, jadi kita tanam, tapi karena sudah beberapa bulan dan saya yakin bahwa ini sudah tembus sampai ke bawah ini. Nah, ini. Jadi akar-akarnya sudah tembus ke bawah, jadi saya lepas. Jadi kelihatan nanti pada dasarnya nanti juga akan kelihatan seperti itu. Ya. Terus ini juga, nah ini dolar. Nah, tadi kalau saya samain dolar Korea, ini dolar. Ya, ini lebih bulat ya. Ini juga sudah tumbuh subur di atas batu karang. Kebetulan untuk jenis batu karang ini saya nemu di pinggir pantai ya. Ini batu karang yang berasal dari pinggir laut itu. Ini terumbu karang nih. Kemudian ini juga. Nah, ini dolar Korea. Kan beda, bisa dibedakan daunnya. Ini dolar biasa ya, ini Korea. Nah, ini juga sudah di batu karang. Nih batu karang ini besar sekali. Kita juga bisa berimprovisasi ya. Dengan batu karang satu, bagaimana supaya kelihatan rimbun, kita tanam 2 pohon gini. Nah, ini sudah subur sekali nih, dan sudah akar-akar sudah tembus ke batu karang. Nah, ini yang hitam-hitam banyak pertanyaan mungkin dari para sahabat. Inilah moss yang saya pakai, moss ya, untuk merangsang akar dia tetap lembab dan akarnya bisa tumbuh dengan baik di batu karang. Kemudian bisa masuk sini mas, agak lompat. Jadi memang saya senang menanam ya, karena dengan bahan-bahan yang kecil-kecil saya buat biar lebih cantik ya. Nah, kalau ini batangnya sudah besar nggak perlu, ini serut, calon bahan serut, tapi karena ini sudah batangnya sudah kelihatan besar dan sudah cantik, nggak perlu di batu karang. Ini ada batu karang cuman aksesoris saja, bukan on the rock. Aksesoris saja. Nah, kemudian ini masih dolar. Nah, ini juga batu karang sudah tumbuh subur. Kemudian ini juga, nah ini juga batu karang laut ya. Nah, ini bisa dilihat, ini adalah terumbu karang. Maaf ya, ini saya bukan merusak, tapi karena dia tergeletak di pinggir,
jadi mengganggu keindahan di pantai, jadi kita ambil bisa manfaatkan. Nah, ini untuk para sahabat bonsai, inilah yang namanya sakura mikro. Ini pohon sakura. Nah, bisa dilihat di sini ada buahnya. Bunganya warna ungu dan bunganya warna merah. Nggak tahu enak apa enggak ini ya. Ini bunganya, ini buahnya nih. Ya. Nah, ini akar-akarnya sudah benar-benar kita ekspos ini. Dan ini begitu ada lubang, ya akarnya kita tata di sini, kita masukin. Dan ini sudah tumbuh. Dan ini subur, ini sudah waktunya dirapiin lagi, tapi masih nunggu perkembangannya lagi. Nah, ini juga di sini masih ada sakura mikro. Nah, ini juga sakura mikro nih ya. Ini juga baru dilepas dari media yang tertutup, awalnya tertutup semua. Sekarang kita sudah lepas seperti ini dia. Jadi sudah mulai ngiket dia. Walaupun masih goyang tapi akar sudah kuat. Ya. Itu beberapa yang ada di kebun sebelah sini, Mas. Terus kemudian kita bisa untuk santigi ya. Karena untuk santigi juga kita punya santigi jarang, dan itu sangat cocok untuk on the rock. Nah, ini masih Korea, ini juga on the rock. Jadi mungkin lebih dari sekitar 30 pohon saya punya ini on the rock ya. Nah, ini salah satu cara lain prosesnya, tidak cukup tapi dengan plastik, sama juga tumbuhnya. Jadi para penggemar bonsai jangan pernah takut salah untuk melakukan banyak cara untuk bisa menanam pohon di atas batu karang. Salah satu contohnya tadi saya ini bisa dengan plastik, bisa dengan pot yang sudah rusak kita manfaatkan, atau dengan kita tanam di dalam pot, yang penting akarnya lebih bisa. Ini salah satunya lagi. Ini pohon Hokianti ya, ini Hokianti nih. Ini Hokianti sudah on the rock juga. Ya. Nah, ini adalah pohon dolar Korea. Saya juga tata, ini batu-batu saya tanemin di atas batu. Nah, ini batunya tata dan semuanya sudah di batu karang. Jadi ini alami sekali nih, sampai lumut-lumut udah tumbuh nih. Ya, ini alami sekali. Dan ini tidak perlu modal mahal karena bisa menggunakan bahan stek. Kemudian sini kita bisa lihat juga untuk yang ukuran lebih besar, ini juga dolar on the rock ya. Ini akarnya lebih besar dan batunya juga lebih besar. Nah, kenapa ini masih ada moss? Karena ini untuk menjaga kelembaban sampai benar-benar pohon akan kuat hidup dan tumbuh subur di atas batu karang. Ini salah satunya. Nah, ini juga ada masih dolar. Kebetulan ficus sangat cocok ya. Jadi semua rata-rata ficus yang saya tanam. Ini juga sudah. Ini ada 3 pohon ya. Ada 3 pohon. Saya tanam di atas batu. Saya tempel aja, malah ini saya taruh aja di atas batu, kita kasih media, nggak taunya tumbuh juga dengan subur. Artinya sangat mudah sebenarnya. Oh ya, kemudian asem. Nah, asem juga bisa OTR nih. Ya, nih asem juga bisa on the rock nih, ya. Nah, ini gaya slanting ya, semi cascade. Nah, ini juga agak besar lagi di sebelahnya. Ini malah sudah kokoh sekali ini dari batu ini juga. Ya. Nah, kemudian ke sini lagi kita masuk, masih banyak juga program di sana, cuman kita sulit untuk masuk, kita yang mudah aja di sini. Nah, kita sekarang menuju ke kebun santigi ya. Santigi adalah memang karakternya adalah senang di batu karang. Karena di habitat aslinya dia tumbuh di batu-batu karang di tepian pantai ya, di pinggir-pinggir tebing laut ya. Jadi saya berusaha untuk belajar dan juga para senior bahwa kita belajar menanam pohon yang sesuai dengan karakter di alamnya. Nah, karena ini pohon santigi karang, saya juga coba untuk tanam di atas batu karang. Dan untuk hasil-hasilnya ini bisa dilihat di sini. Ini sudah sekitar 2 minggu. 2 minggu saya tanam di atas batu karang. Ini benar-benar saya masukin nih, saya tata nih, ini. Dan ini sudah mulai tumbuh, artinya dia sudah berhasil tumbuh ya. Tidak layu. Memang ada beberapa kemarin cabang layu, coba saya potong, artinya mati ranting. Tapi itu bagian dari tantangan kita ya. Tapi masih oke lah. Dan ini hasil cangkokan. Ini hasil cangkokan. Begitu saya turun cangkok, saya langsung tanam di atas batu karang. Ya, memang belum semuanya tapi sudah rata-rata. Nah, ini ada 2 pohon.
saya tanam juga di atas batu karang ya, 2 pohon dan sudah subur sekali. Ini kemudian ini semua hasil cangkok ini hasil cangkok. Nah semua sudah bisa dilihat itu sudah on drop semua ya. Nah tinggal setelah nanti kita pastikan hidup dan subur di sana, baru kita akan bentuk sesuai dengan selera kita. Nah untuk awas bawah, awas iya itu juga masih banyak bahan ya. Nah untuk bahan-bahan yang tadi mayoritas hasilnya dari sini nih, ini indukannya. Awalnya ini banyak sekali cabang dan memang kelihatan liar, panjang-panjang gitu kan. Ini bisa dilihat di sini potongannya, di sini lihat. Nah, di sini lihat, ini potongan bekas cangkokan saya nih. Nah, sebelum saya bentuk, nah ini juga nih besar di sini nih. Ini cangkokan semua nih, ada berapa? 1, 2, banyak cabang di sini juga nih. Ini jadi bukan saya serta-merta saya potong, tapi sebelum saya potong mau dibentuk apa? Nah, potongannya itu kita manfaatkan, kita budidayakan. Contoh yang masih real. Ini saya akan buat pendek seperti ini, tapi karena ini masih ada tanaman tumbuh di sini, biar kita menjadi pohon sendiri, kita cangkok nih. Perlu sahabat bonsai juga perhatikan di sini ada satu batang, tapi saya cangkok bisa jadi 3 cangkokan. Nah ini bisa cangkokan. Itu nanti akan menjadi individu baru, akan menjadi pohon baru. Sebelum ini nanti kita bentuk menjadi pohon yang sesungguhnya, yang menjadi bonsai. Ya. Nah kemudian, kita kebetulan mungkin para sahabat bonsai juga melihat, oh di sini ada bunga kertas-kertas. Saya juga suka dengan keindahan bunga ya. Jadi kenapa di channel saya adalah penggemar bonsai dan juga tanaman hias. Ini salah satunya tanaman hias yang saya lakukan di sini untuk menambah koleksi. Jadi di sini ada tanaman-tanaman pohon bougainville. Bougainville ini adalah lokal ya. Karena lokal juga tidak kalah dengan yang impor ya, seperti ada yang banyak jenisnya. Saya sendiri sebutin nggak tahu nama-namanya, ada banyak ya. Tapi ini semuanya lokal. Tapi lokal kalau lagi juga tidak kalah sama yang impor ya. Ini lokalan semua. Dan di sini memang kita jual juga kalau ada yang minat. Ini harganya cuma ratusan ribu. Jadi nggak ada yang jutaan. Kalau yang bunga-bunga gini ratusan. Kecuali masternya, maskotnya. Nah, ini maskotnya ini udah 23 tahun lebih ini. Nah, itu mungkin sebadan anak kecil ya, memang besar itu. Perlu 3 orang, 4 orang untuk ngangkat. Kalau yang begini-begini cuma sekitar 200, 150, 300 sudah bisa bawa pulang ya. Itulah, demikianlah review atau sekilas info tentang hasil-hasil yang sudah saya lakukan melakukan penanaman bonsai on the rock. Jadi saya membuat channel, gimana sih bonsai on the rock ini, bagaimana tutorialnya? Tapi kan para pemirsa, hasilnya bagaimana? Nah, bener nggak dengan apa metode yang saya lakukan, pengalaman yang saya lakukan, hasilnya sesuai harapan nggak? Nah, demikian itulah yang saya tadi utarakan, bahwa di samping saya membuat tutorial bagaimana cara menanam pohon di atas batu karang, saya juga menunjukkan ini loh hasilnya. Karena banyak sekali metode-metode penanaman di batu-batu karang, dan pada intinya hanya satu, yaitu bagaimana supaya pohon yang kita tanam bisa tumbuh dan kokoh di atas batu karang. Karena kadang-kadang kita punya bahan yang sangat sederhana, akan lebih cantik kalau kita tanam di atas batu karang. Demikianlah info dari saya, sharing dari saya. Semoga cukup membuat inspirasi atau paling tidak semangat buat para pemula. Tetap semangat, jangan pernah takut untuk gagal sebelum kita melakukan, karena dari kegagalan kita tahu kenapa kita gagal. Itu akan menemukan kesedihan kita.